ya. Alhamdu. Nah, kalau kita rubah haknya itu dengan hak yang tebal, yang besar, alhamdu, itu maknanya kacau banget, itu fatal banget itu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh? Salaman dulu dong. Tenang, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma ini hujan nih. Kita kan harusnya kuda-kudaan. Lihat tuh lapangannya hujan. Aduh. Mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah. Ya, segala sesuatu itu harus disyukuri. Semoga hujan yang Allah turunkan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Insya Allah. Amin ya Allah. Hujan turun, doa kita dikabulkan sama Allah. Oh iya, nggak ada yang negatif sebetulnya. Ya, jadi selama ya walaupun udah siap-siap juga. Sepatu tuh naik kuda, gitu. Nggak jadi nih. Nggak jadi akhirnya. Ya itu padahal kudanya udah disiapin di bawah sana. Aduh, gimana ya? Ya, daripada nanti kita ngelakuin kesalahan, ya kan, hujan-hujan tetap kuda-kudaan. Ini kuda beneran loh, bukan kuda-kudaan. Nah, kalau hujan gini kan becek. Oh iya. Nanti kudanya disorodot gimana? Tiserele. Ya. Apa itu artinya? Jatuh. Oh, jatuh. Iya, udah nanti bahaya. Ya, terus nanti bisa jadi kudanya sakit, anduknya sakit. Kalau jatuh, apalagi kalau sampai keinjek kuda kan. Aduh, udah selesai lah. Daripada melakukan kesalahan, ya mendingan kita bersabar aja. Iya, berarti intinya ya pertama kita harus selalu berhusnudzon sama Allah. Allah. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Betul, selain husnudzon harus sabar. Sama ketika kita belajar, mengajar itu juga harus sabar. Gitu. Maka kalau begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sabar. Sampai Allah tuh nyebutin 2 kali loh sabar itu. Isbiru wasabiru. Wah, gitu. Walaupun dengan dalam masalah akidah kita, betul. mempertahankan akidah. Kedua dalam memupuk supaya akidah kita itu tetap kuat. Betul. Termasuk di dalam belajar mengajar juga harus sabar. Yang jadi guru harus sabar menghadapi murid-muridnya. Yang jadi murid harus sabar juga ya ketika belajar. Harus sungguh-sungguh, sabar, istiqomah terutama. Istiqomah. Itu juga termasuk ketika kita mengajarkan Al-Qur'an. Sama dalam hal apa? Dalam Al-Qur'an juga. Sehingga kalau kesabaran ini terus dipupuk, ya insya Allah ya kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan baik dalam belajar maupun mengajar, apalagi dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu ada orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya, betul. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, jadikanlah wasilah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Udah gitu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi enak jadi orang sabar. Belajar Al-Quran itu banyak ya bahasannya. Kita harus terhindar juga dari kesalahan-kesalahan di dalam belajar Al-Quran. Kalau kita lihat kan secara umum orang baca Quran itu ada 2 jenis kesalahan. Iya, betul.
satu yang disebut dengan kesalahan yang fatal. Fatal ya. Atau yang disebut dengan lahan jali namanya. Jali, lahnul jali. Lahnul jali. Iya. Yang kedua kesalahan yang ringan. Ya, tidak fatal atau disebut dengan lahan khafi. Betul, khafi ya. Ringan ya. Nah, apa aja sih yang termasuk lahan jali itu atau kesalahan yang fatal? Jadi disebut kesalahan fatal itu berarti bisa merubah arti ya. Arti atau betul. makna. Ada 3 hal yang biasanya nih ya terdapat kesalahan. Satu, kesalahan di dalam merubah huruf, merubah pelafalan huruf pelafalannya. Ya. Contoh misalkan kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah ya, ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, betul. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Betul. Nah, di ayat yang kedua itu kan Allah menggunakan huruf ha tipis ya. Ha kecil. Yang tengah-tengah tenggorokan itu. Betul. Ya. Alhamdu. Nah, kalau kita rubah haknya itu dengan hak yang tebal, yang besar, alhamdu itu maknanya kacau banget itu, fatal banget itu. Alhamdu itu artinya segala kerusakan, segala kekacauan atau kehancuran. Betul, segala kehancuran. Berarti kita menuduh Allah itu segala kehancuran bagi Allah. Waduh. Subhanallah. Rabbil alamin lanjutannya. Kalau kita ganti tuh huruf hamzah pakai ain. Kembali ain pakai hamzah kali. Ainnya diganti sama hamzah. Alamin jadinya. Jadi alamin. Nah. Artinya adalah rajanya segala penyakit. Wah, subhanallah. Itu fatal banget. Fatal banget. Berarti kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, nadanya enak. Dari nadanya maknanya jauh. Betul. Fatal banget. Segala kehancuran bagi Allah, rajanya segala penyakit. Aduh. Berarti kita sudah menuduh Allah telah berbuat seperti itu. Subhanallah kan. Itu yang pertama. Naudzubillah juga sebetulnya. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Tapi kesalahan yang fatal ya. Fatal itu karena sudah mengganti huruf kalau itu. Yang keduanya. Yang kedua dalam harokat. Merubah harokat. Ya. Merubah harokat atau tanda baca lah misalkan. Tanda baca. Misalkan gini. Masih dalam surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kan termasuk rukun ya. Iya, betul. Jadi kita rukun sholat. Jadi bacanya mesti benar. Betul. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, aduh, udah pasti tuh sholat kita nggak sempurna tuh. Nah, di ayat yang kelima kan Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada hanya tanda kepadamu, arti ada tanda tasydidnya, betul. Ada tasydid. Tasydid itu kan berarti kalau setiap ada tanda tasydid itu berarti harus ditekan bacanya. Betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami memohon. Padamu tuh siapa? Allah. Nah, hanya kepada Allah kami menyembah. Kayaknya kan di sini Allah maksudnya gitu. Dan hanya kepadamu Allah, buka kurung, kami pertolongan. Pertama menyembah, kedua memohon pertolongan. Nah, kalau kita bacanya tanpa tasydid, jadi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatal itu. Fatal banget itu. Artinya apa? Hanya kepada cahaya mataharimu lah kami menyembah, dan hanya kepada cahaya mataharimu lah kami mohon pertolongan. Udah musyrik itu. Musyrik. Iya. Kalau udahlah kita salah, kita yakin misalkan. Waduh. Berarti Tuhan kita bukan Allah. Cahaya matahari. Matahari malah. Itu. Waduh. Itu yang kedua. Yang ketiga dari cara berhenti atau memulai sebuah bacaan. Ini harus hati-hati juga ini ya. Makanya kan kata-kata Sayyidina Ali ya ketika menafsirkan surah surah Muzammil ayat 4 kan, warattilil Qur'ana tartila. Apa sih yang disebut dengan tartil itu? Nah, kata Sayyidina Ali disebutkan at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan pelafalan huruf-hurufnya dan tahu di mana tempat-tempat berhentinya. Enggak boleh sembarangan berhenti. Ya. Kayak misalkan antum ya naik kuda nih, ya berhenti sembarangan aja. Ya ada motor, ada mobil mau lewat. Nah, itu kan bahaya nanti. Itu salah satu contohnya. Apalagi Al-Quran. Salah berhenti itu bisa fatal maknanya. Misalkan fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Maka ketahuilah olehmu tidak ada Tuhan selain Allah. Kita baca fa'lam annahu la ilaha. Sampai segitu aja. Cuma sampai segitu. Berarti maka ketahuilah olehmu tidak ada Tuhan. Ateis kita. Ya kan? Bahaya. Akidah mainan ini. Akidah.
bahaya itu. Iya. Bisa musyrik kita, bisa murtad kita. Kalau sampai yakin. Gimana kalau kita nggak tahu? Ya belajar dong. Makanya ini perlunya belajar. Nggak tahu, terus kamu belajar. Betul. Gitu. Nah itu 3 hal yang termasuk lahan jali tadi, kesalahan yang fatal kalau kita lakukan. Nah kesalahan yang kedua, kesalahan khofi. Khofi itu berarti ya ringan lah. Yang ringan aja. Misalkan panjang pendek, ya salah panjang yang harusnya 2 ketukan, misalkan kita baca 3 ketukan, atau yang harusnya 4 ketukan cuman 3 ketukan, 3 atau 2 bahkan, atau misalkan sifat-sifat yang ada di dalam hurufnya itu tidak muncul semua, tidak terpenuhi. Misalkan tadi huruf ro misalkan, ya kurang tebal atau terlalu tebal. Karena kan untuk huruf ro itu kan nanti ada 2 bahasan ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Betul. Nah kita harus bisa membedakan itu. Nah, atau misalkan dengungnya nih, ketika menemui hukum gunnah, ya hukum dengung, bacaan yang dibaca dengung. Jadi kalau dibaca dengung kan suara kita harus ditahan tuh. Misalkan inna. Nah, ternyata gunahnya atau dengung itu kurang. Nah, itu termasuk lahan khofi ya. Iya, yang ringan. Dan itu tidak merubah makna atau artinya ya. Walaupun sebetulnya kalau dari sisi hukum ini terdapat perbedaan pendapat loh di kalangan ulama mutaakhirin, ulama yang ya kekinian, sama ulama dulu itu mereka berbeda pendapat terkait boleh nggak sih kita melakukan lahan atau kesalahan yang ringan. Nah kalau ulama dahulu secara umum ya mereka sepakat mau yang fatal mau yang ringan sama aja nggak boleh itu ya. Nah kalau yang sekarang nih ulama sekarang ada yang berpendapat kalau yang lahan khofi itu tidak sampai jatuh haram. Tetapi ya seyogianya kita seharusnya kita baca sesuai dengan aturan. Iya betul, kan? Sehingga terhindar dari lahan jali maupun lahan khofi. Iya, karena kan sebetulnya Al-Quran ini diturunkan dengan tajwid ya. Betul. Makanya dan kita mempraktekkan Al-Quran harus dengan tajwid juga. Jangan sembarangan, beda antara baca Quran dengan baca koran. Ya. Kalau baca koran, terserah kita mau baca sekehendak hati kita. Al-Quran nggak boleh. Ada tata cara dan aturan. Ya, kalau mau minum obat aja kan ada aturannya sesuai petunjuk dokter. Nah kalau baca Quran sesuai petunjuk ahlul Quran. Ngomong-ngomong udah berhenti nih. Udah berhenti hujannya gimana nih? Kayaknya kita samperin aja deh. Kudanya? Apanya yang disamperin? Kudanya. Ya ke si mamangnya kita coba samperin ya. Iya kali aja. Kali aja bisa lah. Satu kali aja bisa. Udah lama nih nggak kudaan. Kuda beneran. Saya sekali-kalinya naik kuda loh. Naik sekali-kali naik kuda. Dan itu pun dipegangin. Kita kasih mama aja deh. Oke, ayo. Oke, ayo. Ke sana ya. Ke bawah aja. Loh, emang ada galau ada ya?